Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Tirta, bisa tolong dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Tri yang siapa? Hadir, Bu. Mbak Safa, Mbak Azhara, Bu. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa itu dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, terus mampu menyebutkan jenis makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan tepat, mampu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda mati melalui pengamatan sederhana, dan juga mampu mengelompokkan benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan ciri makhluk hidup dan juga benda mati. Ya, dan lain sebagainya ya. Ya ada hewan, kipas angin, pohon, meja, kursi, batu dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, berkata terhadap rangsang, terus memerlukan makanan dan juga biasanya itu mengeluarkan zat sisa. Nah, sedangkan kalau benda mati itu adalah objek yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, dan juga berkembang biak. Untuk membedakan keduanya, kita itu perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu akan melalui proses pernafasan. Contohnya itu seperti manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan itu bernafas dengan insang, dan juga tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata. Selanjutnya ada ciri makhluk hidup bergerak. Nah, jadi makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk bergerak. Dalam artian dia itu bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya seperti harimau. Harimau itu bisa berpindah tempat dengan berjalan dan juga berlari. Terus ada tumbuhan Venus, itu juga dapat bergerak cepat, menutup daunnya untuk menangkap serangga. Terus ngomong-ngomong tentang bergerak, robot itu kan juga sama-sama bergerak seperti halnya manusia. Tapi apakah robot itu termasuk makhluk hidup? Tidak, Bu. Ya, tidak ya. Karena apa? Karena robot itu tidak memiliki ciri kehidupan seperti tumbuh dan juga berkembang. Jadi robot itu tidak bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup ada berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu juga berkembang biak untuk memperbanyak keturunannya agar dia itu tidak punah, untuk melindungi diri dari mangsa. Jadi bunglon itu termasuk makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Yang terakhir itu membutuhkan makanan. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ngomong tentang makanan, kita jadi lapar gak sih? Ya, lapar. Nah, berhubung lapar, ibu punya Makanan. french fries atau kentang goreng. Kentang goreng. Jadi di sini di dalam kentang ini itu berisi kuis singkat atau pertanyaan yang akan kalian jawab, yaitu maju satu persatu untuk menjawab. Nah, nanti anak-anak yang lain itu membantu menjawab apakah jawaban teman kalian itu benar atau salah ya. Oke, bisa dibacakan. Benar atau salah, kipas angin termasuk benda mati? Jawabannya benar. Gimana teman-teman? Benar. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bermain? Sebutkan dua ciri-ciri benda mati.
Yang pertama tidak tumbuh, yang kedua tidak berkembang. Gimana jawabannya teman-teman? Benar? Betul. Betul. Satu lagi siapa yang mau? Yang cowok? Yang cowok. Ayo. Tunjuk aja Bu. Ayo Mas Rizky. 1. Ibu hitung sampai 3. Benar atau salah ikan hiu termasuk makhluk hidup? Jawabannya benar. Gimana teman-teman? Kalau sudah kenyang, kita akan berdiskusi seperti biasa. Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian akan mengamati lingkungan sekitar, menyebutkan benda-benda, dan kalian akan menggolongkan benda itu termasuk makhluk hidup atau benda mati, dan juga sebutkan alasannya. Kita mulai presentasi dari kelompok 3. Silakan. Baik, izin menyampaikan diskusi dari kelompok 3. Pertama itu ada pohon, dan pohon itu termasuk makhluk hidup. Alasannya itu pohon dapat tumbuh dan berkembang biak, kemudian berfotosintesis dan berkembang biak. Kemudian yang kedua ada meja. Nah, meja tersebut termasuk dalam benda mati karena meja itu tidak dapat bertumbuh dan berkembang biak. Kemudian yang terakhir ada kursi, dan kursi itu masuk ke benda mati. Alasannya itu karena kursi tidak dapat memiliki ciri-ciri kehidupan seperti tumbuh dan berkembang seperti makhluk hidup. Itu adalah makhluk hidup adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, berkata terhadap rangsangan, memerlukan makanan, dan juga mengeluarkan zat sisa. Sedangkan benda mati itu sebaliknya, tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti bernafas, tumbuh, dan juga berkembang biak. Oke, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan Ibu mau menyampaikan karena ini pertemuan terakhir sebelum minggu depan kalian melaksanakan UAS. Jadi Ibu mau meminta maaf apabila selama 1 semester ini Ibu tetap semangat belajar, dan jangan lupa belajar untuk UAS minggu depan, dan semoga kalian berhasil. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.